Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Maris Azhar di channel kita Mathematic Music. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kita berbicara tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat, lebih tepatnya untuk yang bagian ini kita akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Jadi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari di mana kita bisa memecahkannya menggunakan KPK dan FPB. Langsung saja kita bahas ya. Saya ada dua contoh. Yang pertama ini contoh. Saya akan bacakan ya. Adina berlatih renang tiap 5 hari sekali, sedangkan Bunga berlatih renang tiap 6 hari sekali. Jika tanggal 10 Juli 2021 mereka berlatih bersama, maka kapan mereka akan kembali berlatih bersama? Nah, dari soal ini sebenarnya kita bisa langsung tahu kalau kita langsung bisa menggunakan KPK. Dari mana? Ingat, KPK itu kan kelipatan. Kelipatan, sehingga kan kita bisa melihat ini. Pertama kan 5 hari sekali. Adina 5 hari sekali, Bunga 6 hari sekali. Pertamanya mereka semua bersama-sama renang tanggal 10 Juli 2021. Kapan mereka akan kembali berlatih bersama? Nah, kata kuncinya di sini. Berarti kan ini suatu yang berulang terus dan memiliki kelipatan yang sama kan. Adina setiap 5 tambah 5 hari sampai dia bisa bertemu dengan Bunga. Nah, sehingga kita bisa menggunakan KPK untuk mencari penyelesaiannya. Nah, ini sama ya sebenarnya. Cara satu ini saya pindah ke sini agar bisa dibandingkan. Ada dua cara. Ini seperti yang saya sudah bicarakan di video bagian kelima ya, atau part kelima atau video sebelumnya. Saya sudah memberikan pengantar tentang KPK dan FPB. Jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan kelipatan persekutuan, yang kedua menggunakan pohon faktor. Untuk cara yang pertama, tadi kan Adina 5 hari, kemudian Bunga 6 hari. Jadi kelipatan 5 ini berapa? Kita data sampai seterusnya ya. Ini dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian untuk 6 berarti kelipatan 6 ya. 6, 12, 18, 24, dan 30. Nah, ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan ya. Tetapi kita berhenti sampai di 30 saja sudah cukup. Kenapa? Karena ini ada pasangan persekutuannya antara 5 dan 60. Nah, oleh karena itu KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua bagaimana? Nah, ini cara yang kedua. Menggunakan pohon faktor. Caranya kita buat pohon faktor untuk bilangan 5 dan 6. 5 ini tetap 5 saja ya berarti. Kenapa? Karena 5 sudah merupakan bilangan prima. Nah, kalau 6 kan bukan prima, jadi kita harus bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Berarti dia dibagi dengan 2. Dibagi 2 hasilnya 3. Sampai 3, sampai di sini saja karena 3 juga merupakan bilangan prima. Sehingga faktor primanya 5 ini adalah 5 ya, karena hanya 5. 6 faktor primanya adalah 2 dan 3. Ingat, KPK itu berarti cari yang sama dengan pangkat yang tertinggi atau dan yang berbeda. Berhubung ini tidak ada yang sama, berarti ya sudah. Tetapi KPK juga mengambil bilangan yang tidak punya pasangan. Berarti ini langsung diambil. 2, 3, dan 5 ini langsung diambil. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Nah, hasilnya sama ya. Sebenarnya lebih baik cara yang pertama atau cara yang kedua sih? Semuanya sama saja. Tetapi konteksnya itu kalau bilangannya semakin besar, tentunya akan semakin sulit digunakan. Misalkan kalau untuk yang cara pertama ya, misalkan ini tidak 5 tapi 50.
sedangkan ini juga tidak 6 tapi 60 atau 160. Nah, ini akan lebih panjang lagi kelipatannya agar sampai ditemukan kelipatan persekutuannya. Nah, kalau pohon faktor ini lebih mudah karena lebih ringkas gitu, jadi bebas sebenarnya. Kemudian yang nomor 2, keluarga Pak Arya akan membagikan beberapa paket sembako yang tiap paket terdiri dari beras dan gula pasir yang terbagi rata setiap paketnya. Jika Pak Arya memiliki 150 kg beras dan 90 kg gula pasir, maka berapa paket terbanyak yang dapat dibuat Pak Arya? Berapa jumlah beras dan gula setiap paketnya? Kalau soal tentang membagi yang sama banyak, itu kata kuncinya. Berarti langsung menggunakan FPB. Ini ya kata kuncinya ini. Dibagi, nah ini terbagi rata. Nah, ini kata kuncinya. Kenapa sih FPB? Karena kita kan tidak tahu jumlahnya yang dibagi nanti berapa. Nah, ini bisa menggunakan FPB. Cara penyelesaiannya, ini ada cara 1 dan cara 2. Yang di video selanjutnya, cara pertama itu kita bisa, maksudnya video sebelumnya. Cara yang pertama itu bisa menggunakan faktorisasi. Kalau faktorisasi ini berarti dicari bilangan bulat yang bisa membagi 150. Nah, ini ya, kalau 150 berarti bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan seterusnya ini ya. Sampai dibagi dirinya sendiri 150. Demikian juga yang 90. Nah, ini tinggal dicari. Sebenarnya tidak sulit mencari ini karena sejatinya seperti ini. Cara mencarinya 150 dibagi 1 hasilnya 150. 150 dibagi 2 hasilnya 75. 150 dibagi 3 hasilnya 50. Nah, dan seterusnya sampai bertemu yang di sini. Nah, ini dibagi 10 ketemu 15. Nah, ini dibagi 11 sampai 14 sudah tidak bisa, berarti hanya ini. Demikian juga dengan yang 90 ya. Nah, seperti itu. Kemudian mencari FPB-nya bagaimana? Kalau mencari FPB dicari yang terbesar. Yang sama ini kan ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 10, 10, 15, 15, dan ini yang terbesar 30, 30. Jadi FPB dari 150 dan 90 adalah 30 gitu ya. Jadi caranya mencari ini yang terbesar. Seperti itu. Lanjut untuk cara yang kedua, sama dengan KPK, yaitu menggunakan pohon faktor. Jadi dicari dulu pohon faktornya untuk 150 dan 90. Ini mudah ya. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. 150 dibagi 2 hasilnya 75. Ini dibagi 3 ya. Bilangan prima terkecil dapatnya 25. Ini dibagi lagi jadi 5, hasilnya 5. Demikian juga yang 90 bagi 2, 45, 45 bagi 3, 15, 15 bagi 3, 5. Ini bilangan prima terkecil dulu ya, cara membaginya. Nah, didapatlah 150 itu faktor primanya 2 kali 3 kali 5 kali 5. Atau bisa dituliskan 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Yang 90 berarti ini faktor primanya adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau ini bisa disederhanakan menjadi 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ingat FPB, cari yang sama dan pangkat terkecil. Yang sama ini ada ya, 2 dan 2 sama. Pangkat yang terkecil sama ya, karena sama-sama 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 1. Berarti tulis 2 pangkat 1 atau 2. 3 dengan 3 sama lagi. Pangkat terkecilnya mana? Yang ini, 3 pangkat 1 atau 3 ya. Yang ini, 5 pangkat 2 dengan 5. Yang terkecil tentunya yang 5. Berarti tinggal ditulis 5. Sehingga FPB-nya 2 kali 3 kali 5. Hasilnya 30.
Nah, cara 1 dan cara 2 memperoleh jawaban yang sama. Jadi bebas mau pakai cara yang mana yang menurut teman-teman paling mudah. Nah, demikianlah materi tentang masalah-masalah dalam kehidupan sehari tentang KPK dan FPP. Tentunya teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi permasalahan-permasalahan dan diselesaikan secara mandiri dengan kunci yang tadi ya. Kalau KPK berarti intinya adalah kelipatannya atau kapan lagi akan bertemu gitu. Kalau FPP itu lebih ke pembagian yang merata, seperti itu kuncinya. Nah, ini latihan soal. Ini berhubungan tentang video bagian kelima atau tentang KPK dan FPP, dan bagian ini, bagian 6 tentang masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPP. Latihan soal ini silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Nah, ini kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat dan penyelesaian yang lengkap. Nomor 1, tentukan hasil perpangkatan dari bilangan bulat berikut. A min 3 pangkat 3, B min 5 pangkat 4. Nah, ini tinggal dicari ya. Ini berarti berapa pangkat berapa, sama dengan bilangan bulat berapa. Ini bilangan bulat berapa, gitu. Kemudian yang ini nomor 2, nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, ini kebalikannya ya. Yang ini perpangkatan mau dibuat ke bilangan bulat, yang ini bilangan bulat dibentuk ke bentuk bilangan berpangkat. Gitu. Mudah ya, 72 dan 280. Silakan teman-teman cari. Nomor 3. Berilah tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari untuk pasangan bilangan berikut. Kita punya 5 pangkat 22 dan 2 pangkat 55. Nah, ini silahkan teman-teman cari. Caranya bagaimana? Lihat video sebelumnya, saya sudah menjelaskan trik untuk menyelesaikan soal ini. Yang nomor 4, tentukan hasil operasi perpangkatan dari bilangan bulat berikut. Nah, ini A dan B. Ini silahkan teman-teman cari. Kuncinya gunakan sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan apa saja? Saya letakkan juga di video sebelumnya, video keempat berarti ya. Jadi 4, 5 dan video ini yang latihan soalnya ini. Untuk yang nomor 5, tentukan kelipatan 6 dan 8 yang kurang dari 50. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 yang kurang dari 50. C, KPK dari 6 dan 8. Nah, ini ya. Ini juga sudah saya jelaskan, nanti tinggal dicari kelipatan 6 itu apa saja. Ingat, tidak perlu sampai dengan berapa, tapi batasnya 50, kurang dari 50. Yang 8 juga demikian, kelipatan 8 sampai kurang dari 50. Kemudian yang B ini, cari kelipatan persekutuan. Dari hasil A ini, cari kelipatan persekutuannya apa. Nah, yang C ini berarti ambil dari kelipatan persekutuan ini yang paling apa. Nah, ingat. Silahkan dicermati. Ini nanti jawabannya KPK. Untuk yang FPP atau nomor 6 berarti tentukan A, faktor dari 24 kali 36. Berarti tinggal dicari ya. 24 nanti faktornya apa? 36 nanti faktornya apa? Yang B, faktor persekutuan dari 24 dan 36. Nanti tinggal dicari. Ini berarti dari A ya. A nanti apa yang bagaimana? Nah, hintnya itu atau petunjuknya. Yang C berarti juga diambil dari yang poin B gitu. Untuk yang nomor 7, dengan faktorisasi prima tentukan KPK dan FPP dari 12 dan 5. Nah, ini seperti contoh ya, yang baru saja menggunakan pohon faktor itu bisa digunakan untuk mencari KPK dan FPP. Nah, demikianlah video dari saya. Silakan dicoba latihan-latihan soalnya. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat. Amin. Bagi yang masih ingin bertanya atau ada bagian yang tidak paham, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Cukup sekian. Sampai bertemu lagi di video-video metik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.